Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Perdana Kurniasa Putra dari kelas 1T4, NIM saya 91 2022 084. Perkenalkan, nama saya Rafli Prayoga, NIM saya 91 2022 083. Memperkenalkan, nama saya Dimas Saputra, saya dari kelas 1 T4 dengan nomor NIM 91 2022 092. Yang pertama-tama kita masuk ke daftar isi. Untuk daftar isi itu ada 3 bab, yaitu pendahuluan, pembahasan topik laporan OJT, dan kesimpulan saran, dan bab keempat itu ada daftar pustaka. Yang pertama untuk bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini ada tertera di sini, dan waktu melaksanakan OJT serta tujuan kegiatan on training, dan ini tabel untuk waktu pelaksanaan on job training. Selanjutnya tujuan masalah: 1. Mampu mengatasi unit breakdown. 2. Mengetahui langkah-langkah kerja dari unit. 3. Mampu menganalisis unit breakdown. 4. Mengetahui langkah-langkah dari kegiatan repair. Yang kelima, meningkatkan wawasan sendiri. Untuk rumusan masalah: apa yang dilakukan saat unit tersebut breakdown. Yang kedua, bagaimana cara dan langkah-langkah melakukan repair. Dan untuk bab kedua, kita masuk ke poin intinya, yaitu pembahasan topik laporan on job training. Yang A, produktivitas alat berat. Pemilihan alat berat yang akan digunakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek konstruksi. Alat berat yang dipilih harus tepat sehingga proyek atau pekerjaan berjalan lancar. Penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas alat berat, jumlah alat berat, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Penelitian ini dibatasi pada masalah produktivitas alat berat yang berkaitan dengan alat berat ekskavator JCB tipe JS205SC dengan menggunakan parameter-parameter yang sesuai dengan alat berat dan kondisi lapangan. Selanjutnya materi saya akan dijelaskan oleh Dimas Saputra. Ya, untuk pengambilan materi kita menggunakan ekskavator Hyundai Robex 480 LC strip 9S yang mengalami gejala high RPM yang melebihi batas standar dari 19.000 RPM naik menjadi 22.000 RPM. Setelah itu kita menjelaskan definisi dari ekskavator. Ekskavator adalah alat yang serbaguna yang dapat untuk menggali tanah, membuat parit, memuat material ke dump truck atau kayu ke trailer. Dengan kombinasi penggantian attachment maka dapat digunakan untuk memecah batu, mencabut tanggul, membongkar aspal, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk ke metode repair. Untuk metode repair dari ekskavator Hyundai Robex 480 LC strip 9S, kita mengutip dari referensi Mendeley, yaitu tentang analisis pengaruh kalibrasi pompa injeksi tipe inline dan injektor motor diesel terhadap volume dan tekanan penginjeksian, yang dikutip dari Anugrah Rinayasa Agisa tahun 2021. Selanjutnya kita memasuki langkah-langkah penyetelan palep. Yang pertama, kita harus mengetahui FO engine Hyundai, yaitu 153624. Selanjutnya membuka koper head cylinder. Sebelum menyetel palep, kita tentukan top dari palep injektor, yaitu silinder 153 yaitu ABC, dan silinder 624 yaitu ABC. Selanjutnya putar skru palep injektor, diputar 120 derajat sesuai standar data manual book. Selanjutnya putar flywheel searah jarum jam 360 derajat dan tepatkan tanda A di flywheel. Selanjutnya putar skru palep injektor silinder 6 searah 120 derajat, kemudian kencangkan menggunakan lock nut. Selanjutnya putar flywheel, tepatkan tanda B di flywheel. Selanjutnya lagi putar skru palep injektor silinder 2 searah 120 derajat, kemudian kencangkan menggunakan lock nut. Selanjutnya putar flywheel, tepatkan tanda C di flywheel. Putar skru palep injektor silinder 4 searah 120 derajat, kemudian kencangkan menggunakan lock nut. Putar flywheel searah jarum jam 360 derajat dan tepatkan tanda A di flywheel. Selanjutnya putar skru palep injektor silinder 1 searah 120 derajat, kemudian kencangkan menggunakan lock nut. Selanjutnya putar flywheel, tepatkan tanda B di flywheel. Putar skru palep injektor silinder 5 searah 120 derajat, kemudian kencangkan menggunakan lock nut. Selanjutnya putar flywheel, tepatkan tanda C di flywheel. Putar skru palep injektor silinder 3 searah 120 derajat, kemudian kencangkan menggunakan lock nut. Kemudian tutup head cylinder dengan koper. Selanjutnya langkah terakhir yaitu tes running engine selama 5 menit dengan high RPM dan lihat pada kontrol monitor apakah RPM sesuai standar yaitu 19.000 RPM. Selanjutnya
Untuk grafik akan dijelaskan oleh Rafli Prayoga. Ya, grafik kerusakan per tahun di PT Mil ini bisa dilihat Bu ya. Yang biru ini tahun 2021, sedangkan yang oranye ini tahun 2022 dan yang abu-abu ini tahun 2023. Ya, bab 3 penutup. Kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint adalah sebuah fitur aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Cara kerja Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint adalah mereka memiliki kelebihan dan fungsi yang berbeda-beda, yang dimana kita juga dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut sehingga dapat memudahkan kita. Sarannya, penulis sudah menyadari bahwa di dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan informasi dan kesalahan penulisan. Maka dari itu, nanti penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah dengan menggunakan pedoman atau contoh yang baik dari beberapa sumber dan kritik yang membangun dari pembaca. Bab 4, daftar pustakanya. Anugrah Riansa Agista tahun 2021, analisis pengaruh kalibrasi pompa injeksi tipe inline dan injektor motor diesel terhadap volume dan tekanan penginjeksian. Sama Tisano TJ Arsat Jance B Mangre tahun 2020, analisa perhitungan produktivitas alat berat pekerjaan pematangan lahan pembangunan tower Suter Likupang. Paniki, Jurnal Sipil Statik. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi komputer tentang materi PPT. Untuk PPT sendiri, kita itu masukkan poin-poin intinya. Nah, untuk daftar isi kita menggunakan linket sesuai perintah yang ada di BLP. Misalnya kita klik pembahasan topik OJT. Dia akan masuk ke pembahasan topik OJT. Sama bawahnya juga, karena kita menggunakan linket semua. Selanjutnya kita masuk ke materi yang tabel dan grafik, karena cara dan langkah-langkah melakukan repair itu sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke grafik. Untuk tabel dan grafik itu kerusakan unit per tahun di PT Mil. Untuk kerusakan unit per tahun di PT Mil itu sama seperti di Word, sudah dijelaskan oleh Rafli. Untuk pengecekan harian unit di PT Mil, untuk pengecekan unit di PT Mil tuh dari jam pengecekan unit tuh jam 8.30 sampai dengan 11.45 itu untuk nama unitnya doser. Untuk keterangannya A. 11.45 sampai 14.40 itu ekskavator dan keterangannya FO3. 14.50 sampai dengan 17.00 itu unit HD, keterangannya B. Untuk maksud dari keterangan A itu unit baik, artinya tidak perlu di repair atau diperbaiki. Untuk B itu unit harus diberi pelumas seperti nitrogen oli. Yang FO3 itu artinya unit mengalami trouble, jadi harus dilakukannya repair. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan PowerPoint, karena sudah dijelaskan semua di Word untuk langkah-langkah yang penting. Ya, selanjutnya kita membahas tentang materi Excel yang sudah dijelaskan dari PowerPoint dan Word. Ini adalah data-data perhitungannya dari repair unit dari PT Mitra Indah Lestari. Yang pertama dari kerusakan unit per tahun di PT Mil. Pada tahun 2021 kerusakan doser itu sekitar 11 unit dan ekskavator 51 unit dan 24 unit. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan pada doser yaitu sekitar 25 unit, 63 unit pada ekskavator dan HD pada 35. Dan rata-rata dari tahun 2023 yaitu doser mengalami 39 unit, ekskavator 65 unit, HD 42 unit. Dan ini adalah kerusakan unit per tahun dari unit-unit breakdown PT Mitra Indah Lestari. Yaitu dari pertama dari doser yaitu mengalami kenaikan sebesar 12% tahun 2021. Setelah itu ekskavator tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 51%. Setelah itu pada HD yang pada warna abu-abu ini sekitar sekitar 25 unit. Setelah itu pada tahun 2022 pada doser mengalami kenaikan sebesar 26% pada ekskavator tahun 63 unit, pada HD 38 unit.
Pada tahun 2023, doser mengalami kenaikan sebesar 39 unit dan ekskavator mengalami kenaikan sebesar 65 unit. 2023 pada HD mengalami 42 unit. Selanjutnya kita ke sheet 2 tentang tabel-tabel jadwal pengecekan harian unit di PT Mitra Indah Lestari. Waktu ini dari jam 8, jam 8:30 sampai jam 11:45 40% pada doser, 35% pada ekskavator, 45% pada HD. Setelah itu kita selanjutnya pada jam 11:45 sampai 14:50, 60% pada doser, 80% pada ekskavator, 75% pada HD. Setelah itu kita lanjut ke jam 14:50 sampai jam 17. Doser, ekskavator, HD semuanya rata-rata 100% semua. Yaitu selanjutnya kita ke grafik pengecekan harian unit. Ini adalah jadwal pengecekan unit dari jam 8 sampai jam 11:45, 11:45 sampai 14:50, 14:50 sampai 17:10. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang atau lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.